Bapa, sentuh hatiku. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Julian Sinaga dari mahasiswa IAKAN Tarutung semester 2 Prodi PAK dengan NIM 210101199 dengan mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya akan mempresentasikan tentang teori sibernetik. Selamat mendengarkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sibernetik. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian teori sibernetik. Pengertian teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium kompetensi. Teori belajar yang menganggap bahwa kompetensi tidak hanya dapat digunakan untuk mengelola data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk beberapa penjelasan. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang membangun pengetahuan peserta didik. Yang pertama, teori belajar menurut teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya untuk diorganisir dengan baik, yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal. Yang kedua, teori pemprosesan informal, yaitu proses belajar melalui proses pengelolaan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran. Ada beberapa penjelasan tentang teori pemprosesan informal ini, yaitu tentang kemampuan awal peserta didik ataupun motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, ataupun hal-hal yang lain. Ada ketiga komponen dari teori tersebut, yaitu menurut sensory receptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Menurut working memory adalah mampu menangkap informasi yang perhatian oleh individu. Menurut long term memory adalah kesulitan atau kegagalan yang muncul kembali dari informasi yang diperlukan. Ya, yang ketiga saya akan menjelaskan teori tersebut. Teori belajar dalam aliran sibernetik menurut Landa. Landa merupakan salah satu ahli psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Ya, menurut aliran tersebut adalah proses berpikir algoritmik dan proses belajar berpikir yang sistematik terhadap demi tahap ataupun linear konvergen. Menurut konvergen, lurus menuju kesatuan target tujuan tertentu. Ya. Aplikasi teori belajar sibernetik. Sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori belajar sibernetik itu. Aplikasi teori tersebut suatu kondisi alamiah namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu. Maka pengelolaan pembelajaran dapat diorganisasi dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal. Ada beberapa dalam pengelolaan pembelajaran, antara lain yaitu kemampuan awal peserta didik, yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mengikuti pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Motivasi sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu.
Yang ketiga, perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan lanjut di antara stimulus yang datang dari luar. Yang keempat, resepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi dari lingkungan. Yang kelima, ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang diterima seseorang. Yang keenam, lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi, kebalikan lupa. Yang kedelapan, transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari dalam materi yang baru. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran sibernetik. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya ketarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Baik, yang ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan pembelajaran sibernetik. Kelemahan teori belajar sibernetik ini merupakan terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurangnya memperhatikan bagaimana proses belajar tersebut. Sekian dan terima kasih. Shalom.